adalah film horor Amerika yang disutradarai oleh Luke Jaden. Film horor ini berbasis pada karakter yang ambisius dan meresahkan. Sang sutradara berhasil mengeksplorasi wilayah Detroit, Amerika Serikat dengan cara yang mengejutkan. Film ini berpusat di sekitar keluarga bermasalah yang menerima surat berantai. Konsekuensi selanjutnya sangat menentukan nasib keluarga ini dan berikut ceritanya. Prolog diawali dengan kejadian di tahun 1980 di kota Detroit saat perayaan malam Halloween. Saat pesta usai, seorang pria paruh baya terlihat sedang mengendarai mobil. Ia membuka lembaran kertas kusut di jaketnya yang berisi prank ala bocil pemuja Halloween. Pria itu membuang kertas dan mulai melancarkan aksinya. Ia mengambil senjata laras panjang dan mengedap masuk ke dalam sebuah rumah. Dan suara tembakan pun terdengar bertubi-tubi dari rumah itu. Film pun dimulai. Morgan terdengar sedang berbincang dengan kekasihnya Ash di dalam telepon. Mereka membicarakan tentang rencana kencan dan menginap bersama, serta rayuan-rayuan receh khas remaja yang baru jadian. Sembari merokok, gadis belia yang sedang bucin-bucinnya itu mengajak kekasihnya pergi ke pantai. Namun, Ash lebih suka pergi di malam hari. Sarapan tiba. James memimpin berdoa keluarganya sebelum santap pagi. Pria yang fanatik dan religius itu memaksa anak dan istrinya untuk mengaminkan doanya. Caleb, anak bungsu James dan Alice, menyadari ada tato baru di lengan kakaknya Morgan. Dengan bangga, kakak Caleb menunjukkan tato burung hantu itu padanya bahkan di depan ibunya. Alice sontak marah dan mengatakan jika tato permanen bukanlah hal yang bagus. Perbedaan pendapat antara orang tua dan anak tampaknya menjadi masalah dominan di dalam sebuah keluarga. Pada intinya, James mengatakan jika suka tidak suka, mereka tetaplah keluarga. Akhirnya mereka bisa menyantap makanan yang sudah tersaji di depan meja masing-masing. Suara ketukan pintu terdengar. James membuka pintu dan ia hanya menemukan paper bag berisi surat prank Halloween. Surat itu meminta siapapun yang menerimanya untuk meneruskan kedua orang asing lainnya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka dalam satu rumah itu akan mendapatkan kutukan yang mengerikan. Melihat isi surat itu, Caleb tampak sangat serius dan meminta ayahnya untuk melakukan instruksi di dalam surat itu. Seperti orang dewasa pada umumnya, James menganggap isi surat itu hanyalah lelucon anak kecil dan tidak akan pernah terjadi apapun setelahnya. Caleb tidak bisa menenangkan diri dan bersikeras untuk memperbanyak surat itu dan menyebarkannya ke orang lain. James meminta korek api Morgan dan membakar surat itu tepat di hadapan Caleb. Melihat ayahnya tak percaya padanya, Caleb berlari meninggalkan meja makan. Ia masuk ke dalam kamarnya yang dipenuhi dengan boneka dan gambar-gambar mengerikan. Caleb memiliki ketidakseimbangan emosi sehingga ia harus melampiaskan amarahnya ke dalam sebuah gambar. Sementara itu, Alice merupakan seorang pecandu narkoba. Ia menenangkan diri sambil minum 2 pil ekstasi di depan meja riasnya. Saat malam tiba, Caleb masih berada di dalam kamarnya, menggambar dan berkreasi tentang imajinasinya sendiri. Ia merasa cukup kesepian hingga harus berbicara dengan ikan mas kesayangannya, Reggie. Caleb mengatakan jika ia takut terjadi sesuatu pada keluarganya karena ayahnya tidak melakukan apa yang diminta surat itu. Caleb yang ketakutan pergi ke kamar kakaknya, namun ternyata Morgan sedang bersiap untuk kencan bersama pacarnya Ashton. Ia mengusir adiknya itu agar tak mengganggunya berdandan. Sedangkan James, ia pergi ke sebuah perpustakaan tua untuk menjalankan pekerjaannya. Di rumah, Alice merokok sangat banyak hingga habis belasan putung rokok. Morgan meminta izin untuk pergi, namun ibunya yang sedang sakau itu justru membentak dan melarangnya pergi. Dengan sangat kecewa, Morgan kembali ke kamarnya dan menunggu saat yang tepat untuk keluar dari rumah. Akhirnya, Bu Alice pergi keluar rumah. Morgan dengan sigap masuk ke dalam kamar Caleb untuk mengintip ibunya dari jendela. Ia ingin memastikan ibunya telah benar-benar pergi. Caleb tahu jika Morgan akan pergi meninggalkannya sendirian di rumah.
Meski Morgan merasa kasihan pada adiknya, namun ia sudah berjanji akan kencan dengan kekasihnya. Morgan berjanji pada Caleb jika ia tak akan lama. Morgan pun bergegas keluar dari rumah dan menuju ke dalam mobil Aston. Mobil itu tampak kosong. Morgan mencoba untuk mencari kekasihnya itu dan ternyata Aston keluar dari persembunyiannya dan mengagetkan Morgan. Morgan tampak tak suka dengan prank receh dari Aston. Morgan terlihat kesal padanya, namun rayuan maut Ash berhasil meluluhkan hati Morgan. Hingga akhirnya mereka sampai di ujung jalan. Percumbuan dua sejoli itu berlangsung cukup lama di dalam mobil. Untungnya tidak ada warga ataupun Satpol PP yang menggerebek adegan mesum itu. Morgan dan Ash bisa leluasa berhubungan badan sampai selesai. Sementara itu, teror hantu mulai dirasakan Caleb. Ia yang sendirian di rumah itu mendengar suara berisik yang tak biasa. Hiasan salib di tangga rumahnya pun bergerak sendiri. Saat ia pergi, selimut di dalam kamarnya terangkat membentuk sosok manusia. Sosok itu berjalan mengikuti langkah Caleb. Caleb yang mendengar ketukan pintu itu pun memberanikan diri untuk membukanya. Sementara itu, sosok berwarna putih masih menemani Caleb di belakangnya. Ternyata saat Caleb membuka pintu, anak-anak kecil mengenakan kostum Halloween meminta permen padanya. Keluarga Caleb yang sangat Jesus freak itu bahkan tidak mempersiapkan permen satu butir pun untuk merayakan Halloween. James melarang keluarganya untuk mengikuti tradisi iblis itu. Caleb shock dan langsung menutup pintunya kembali dan untungnya sosok selimut putih itu sudah menghilang. Di tempat lain, Alice keluar dari bar. Ia mabuk berat sampai jalannya sempoyongan. Saat ia berjalan ke rumah, teleponnya berdering. Ternyata Caleb menelpon Alice agar cepat pulang karena Morgan pergi meninggalkannya. Caleb merasa sangat ketakutan berada di rumah sendirian. Setelah mendengar keluhan dari Caleb, Alice segera menelpon Morgan dan mengancamnya agar segera pulang. Alice juga menelpon James untuk meminta bantuan, namun Alice melihat ada box bayi yang tergeletak di tengah jalan. Ia mulai kehilangan fokus dan langsung berlari menuju ke rumahnya. Sementara itu, Morgan semakin takut untuk pulang ke rumah. Ia masih betah berduaan dengan pacarnya dan membicarakan tentang masa depan. Aston terus memberi Morgan rokok yang telah disisipi ganja. Saking sakaunya, Morgan melihat Aston menggores tangannya sendiri. Melihat darah yang keluar dari pergelangan tangan Aston, Morgan langsung berteriak dan minta diantar pulang. Di tempat lain, James masih berkutat dengan pekerjaannya. Tiba-tiba, sebuah buku tua dan usang terjatuh dari rak. Ia mengembalikan buku itu ke tempatnya, namun ada buku lain yang terjatuh dengan sendirinya dan terbuka. James mengambil buku itu dan membaca tulisan di lembar yang terbuka. Ternyata, buku itu adalah Alkitab yang terbuka pada Injil Matius. Saat James membaca mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tiba-tiba gigi James terkoyak dan lepas dengan sendirinya. James mengambil gigi itu dengan tangan yang penuh darah. James sampai tak menyadari jika ada seorang anak kecil misterius yang berjalan melintas di belakangnya. Karena hari semakin larut, James memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia masuk ke dalam mobil, namun ternyata seorang anak kecil tanpa mata berdiri di depan mobilnya dan meneror James dengan tatapan kosong yang mengerikan. James yang ketakutan itu mencoba untuk menstarter mobilnya, namun tak juga menyala. Hingga akhirnya anak kecil itu hilang begitu saja. Di rumah, Caleb mendapati ikan kesayangannya mati secara tiba-tiba. Alice yang sudah berada di rumah itu pun langsung menghampiri Caleb dan menghibur buah hatinya itu. Ia berkata jika Caleb boleh membeli ikan yang baru. Namun, Caleb justru berkata jika Reggie mati karena kutukan surat Halloween. Alice pun memeluk anaknya itu dan membawanya ke kasur. Ia mengusap rambut Caleb dan memintanya untuk segera tidur. Setelah menidurkan anaknya, Alice minum-minum di kamar mandi sembari menikmati ganja yang ia selipkan di dalam rokok. Tiba-tiba, darah keluar dari kemaluannya. Alice yang tengah hamil itu terlihat pura-pura bersedih. Namun, justru ia merayakan kegugurannya dengan minum alkohol lebih banyak lagi. Tanpa ia sadari, air bak mandinya berubah menjadi merah seperti darah. Morgan yang sudah sampai di rumahnya
ia menyelinap masuk dan mengurung diri di kamar. Ternyata Alice mengetahui keberadaan Morgan. Ia langsung menyambut anak sambungnya itu dengan umpatan dan makian. Morgan hanya bisa duduk termenung mendengarkan semua perkataan menyakitkan dari mulut ibunya sendiri. Hingga akhirnya omelan Alice berakhir saat James tiba di rumah. Alice mulai menyalahkan James karena menghiraukan surat peringatan Halloween dan hal itu membuat Caleb takut. James tetap merasa tidak bersalah karena surat Halloween itu hanyalah lelucon yang cukup konyol. Alice kembali mengeluh tentang sikap Morgan yang sudah tak manis lagi. Alice meminta James untuk menasehati anak gadisnya, namun James menolak dan ingin segera beristirahat setelah melewati hari yang melelahkan. Sebelum tidur, James mendatangi Caleb dan memberinya petuah. Ia meminta Caleb untuk senantiasa berdoa pada Kristus. Caleb mulai menceritakan rumor yang beredar di kalangan anak-anak. Rumor itu mengacu pada kejadian malam Halloween di tahun 1980, di mana ada seorang pria yang mati ditembak setelah membuang surat peringatan Halloween. Namun, James tetap tidak mempercayai hal itu dan meminta anaknya untuk segera tidur. Malam semakin larut. Alice dan Caleb sudah terlelap di dalam tidurnya, sementara James masih sibuk di depan laptop yang membuka kasus pembunuhan di malam Halloween di tahun 1980. Seorang pria bernama Memphis membunuh keluarganya lalu bunuh diri di malam perayaan Halloween 1980. Kejadian itu terjadi tepat di tempat tinggal James, Detroit. Membaca kenyataan itu, pikiran James semakin kacau. Anak kecil tanpa mata itu muncul lagi di belakangnya. Sementara itu, Caleb dan Morgan terbangun dari tidurnya. Morgan mendengar suara Aston yang menyuruhnya untuk memotong urat nadi di lengannya. Morgan terlihat sangat kacau dan membenturkan kepalanya ke cermin hingga berdarah-darah. Ternyata itu hanya fantasi liarnya saja. Alice juga terbangun dari tidurnya. Ia melihat TV yang masih menyala. Alice berjalan keluar kamar menyusuri tali berwarna merah yang membentang di lantai rumahnya. Sampai di ruang tengah, ia melihat seorang wanita yang sedang meminang bayi. Sampai di ruang tengah, ia melihat seorang wanita yang sedang menimang bayi. Ternyata itu hanyalah mimpi belaka. Alice terbangun dari mimpi buruknya dan keluar dari kamar. Ia bertemu Morgan yang ternyata juga sama-sama mengalami mimpi buruk. Sementara itu, Caleb yang tidak bisa tidur memutar mainan visualnya dan mendapati ada foto jadul rumahnya sendiri. Ia memutar mainan itu yang semakin terlihat menuju ke arah kamarnya hingga ia pun terlihat ada di dalam sana. Caleb yang ketakutan pergi dari kamarnya untuk menemui sang ayah. Ia meminta James untuk segera mengirim surat Halloween pada orang lain. Tidak hanya Caleb yang merasa diteror, ternyata Alice dan Morgan juga merasakan ketakutan yang sama. Mereka mendesak James untuk melakukan sesuatu. Namun, James yang harus menjaga keimanan itu tak mau imannya runtuh gara-gara percaya pada hal konyol semacam itu. Ia naik darah dan mulai membentak anak dan istrinya. Akhirnya, Alice meminta Morgan dan Caleb untuk mengemasi barang-barangnya. Alice mengajak serta anak-anaknya untuk hengkang dari rumah itu. Menyesal dengan dampak yang terjadi, James memeluk istrinya dan meminta untuk ikut serta pergi bersamanya. Alice menerima dengan baik permintaan suaminya dan bersiap untuk meninggalkan rumah itu. Di dalam kamar, Caleb memanggil seseorang dari dalam tembok. Ia meminta makhluk itu untuk berbicara padanya. Hingga tiba-tiba pintu rumah mereka terkunci dengan sendirinya. Saat Alice mulai panik, James mencoba menenangkan istrinya itu. Namun James tiba-tiba terbang dan terpelanting entah kemana. Morgan mencoba menelpon Aston dan meminta menjemputnya. Tiba-tiba listrik rumah itu padam. Semua orang semakin bergegas mempercepat mengemasi barang. James yang terpental di lantai meminta Alice untuk memeriksa kondisi anak-anaknya di kamarnya masing-masing. Sekarang satu sama lain saling mencari. Sementara itu James kembali diteror dan membuat pikirannya semakin kacau. Morgan masih mencari adiknya, namun yang ia temukan justru Thorpe, anjing keluarga yang sudah mati bersimbah darah. Morgan mendengar ada suara dari dalam kamar.
Ia masuk ke kamar dan melihat dirinya sendiri melayang-layang dan berputar. Sementara itu, Alice masuk ke kamar Morgan dan melihat ada box bayi yang sudah dipenuhi darah. Tiba-tiba, sosok dirinya berbaju serba hitam muncul dan memuntahkan darah. James kembali mencoba membuka pintu rumah. Akhirnya pintu itu bisa terbuka, tapi anggota keluarganya masih berpencar. Morgan masih menangisi Tork yang telah mati di hadapannya. Ia mulai menyalahkan ibunya yang gagal melindungi ia dan adiknya. Sebilah pisau sudah siap ia goreskan ke lengannya. Dengan sangat hati-hati, Alice meminta Morgan untuk menyerahkan pisau itu. Sementara itu, di depan rumah, bocil tanpa mata menghadang James dengan sebuah sendok di tangan. Bocil itu langsung masuk ke dalam rumah dan menyerang James yang ketakutan. Entah mengapa, James tak berdaya menghadapi anak sekecil itu dan membiarkan anak itu mencongkel matanya. Dengan sendok yang ia bawa, anak itu memasukkan sendok ke rongga mata James dan mencongkelnya hingga keluar. Anak itu langsung memakan mata James mentah-mentah, tanpa digoreng. Sementara itu, Caleb masih mencari anjingnya Tork. Tiba-tiba, di belakangnya ada sosok hitam yang sangat mengerikan yang mengejarnya. Caleb berlari masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba jump scare. Setelah berhasil menenangkan Morgan, Alice membawanya untuk menemui James. Ternyata James sudah duduk sambil menutup matanya di depan perapian. Alice dan Morgan terus-menerus memanggil ayahnya dan meminta James untuk bangkit. Namun James dilema. Ia tak mau keluarganya tahu jika kini ia telah buta. Di sisi lain, ia harus segera pergi menyelamatkan keluarganya itu. Di sisi lain lagi, bagaimana ia bisa menyelamatkan keluarganya sementara dirinya sendiri butuh pertolongan? Morgan berkata jika ia sangat menyayangi ayahnya itu. Ternyata mata James masih ada di tempatnya dan ia masih bisa melihat dengan jelas. Semua berpelukan dan saat mereka mencari keberadaan Caleb, ternyata Caleb sudah berada di depan pintu rumah membawa bensin. Ia segera mengunci pintu rumah rapat-rapat dan membakar semua anggota keluarganya hidup-hidup. Dengan senyuman jahat, Caleb melihat seisi rumahnya hancur terbakar. Iblis di belakang Caleb pun tersenyum memandangi perbuatan kejinya itu. Dan film pun berakhir. Ya, meskipun film ini mungkin tidak luar biasa, namun ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah keluarga ini. Bermula dari konflik internal keluarga yang akhirnya memaksa mereka untuk tampil sempurna terutama di depan ayahnya yang super religius. Gambaran keluarga toksik yang dibungkus kepalsuan dengan label anak yang baik, istri yang baik ataupun ayah yang baik. Di sisi baik manusia, semua orang pasti mempunyai kesalahan di masa lalu. James mengatakan jika kesalahan itulah yang akhirnya membuat mereka selalu dihantui rasa takut. Dan dari ketakutan itulah muncul bayang-bayang mengerikan dari pikiran mereka sendiri. Yang tak kalah penting dalam film ini adalah peran Caleb sebagai anak bungsu korban ketoksikan keluarga. Selain kata-katanya tak pernah didengar, Caleb juga sering diabaikan dan kurang diperhatikan. Akhirnya ia menjadi satu-satunya keluarga yang selamat dengan cara membunuh keluarganya yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.